buatnya Urban Pest Management. Nggak apa-apa sih. Oke, nanti kabarin aja ya kalau udah siap untuk dimulai, atau kita woro-woroin lagi di grup ya. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu 4 menit ya. Wih, udah Saya rame. mulai 19.35. Hari ini Ayu ya moderatornya ya? Iya, nanti bulan depan udah berubah lagi. Kita bagi ke yang lain. Urban Pest Awareness. Yo, ngeri banget lu, Bang. Mau tahu nggak berapa banyak halamannya? Ren. 30. Mantap nggak? Itu semua tikus semua, Bang? Atau ada kecoa-kecoanya? Tikus doang itu, Ren. Itu aja udah banyak yang gua hide. Mantap. Nanti ya. ada temanya lagi ya, kecoanya gitu ya. Ini kayaknya kalau nambah rayap bisa jadi satu skripsi ini. Rayap mengkhawatirkan juga ini. Semua tentang hama ini lah. Sumpah beruntunglah kalian ini gratis. Kalau manggil Babau banyak mahal. Kayaknya Bobo bisa 5 kali sesi deh. Satu sesi itu satu jenis hewan. Pantas bawa semalam termenung gitu. Biasanya gope, Gun. Jangan direndah-rendahin. Baru minggu kemarin ngisi. Halo Ipe, halo Arif, selamat bergabung. Gua ganti baju dulu kali ya, bentar. Oke, siap. Baru banget pulang soalnya Babau. Wah, di rumah Oging juga berisik nih. Kita tunggu sampai 7.35 ya. Mandi dulu, Bau. Halo, Chef. Nggak jadi, geng. Jauhan. Halo. Belum mulai ya? Belum, 2 menit lagi. Kita mulai 19.35. Oke. Kenapa harus cepat dan tepat waktu? Karena materinya banyak banget nih malam ini. Mantap. Kayaknya kalau rayap boleh juga tuh, geng, karena mengkhawatirkan juga tuh dia diem-diem. Tahu-tahu rusak aja. Grogotin ya, betul-betul. 30 juga nggak apa-apa. Jadi kata Babau yang belum itu rayap, kecoa, apalagi ya kata Babau. Semut itu belum tuh. Oh iya tuh, kecoa sama semut pernah tuh. Bener kan? Rayap sama semut tuh. Mengkhawatirkan tuh. Tapi kayaknya bulan depan kita dengerin ini ya, Aldiva. Aldiva kemarin udah ngelis kan di grup. Oke. Ya. Halo Andika. Andika dengernya sama Anggi nih. Kita tunggu Babau ganti baju dulu ya. Halo Ipul, selamat malam. Ingat ya. Halo, geng. Ya. Gue malam, Pul. Malam Bapak Randy kan ya? Halo Bagus, selamat malam, selamat bergabung. Malam. Ren. Siap, gimana? Lu kenapa kagak botak, Ren? Gue di profile picture lu berharap lu botak gitu. Udah pernah. Botak lagi dong. Enggak, cukup sekali aja. Nyesel ya? Hah? Nyesel ya? Enggak enak aja kayak ini gua kayak pilus. Iya. Kirain jadi berkurang sama Cynthia karena dibotakin. Udah mulai belum ini? Belum, baru mau Ini nih, gue- halo Sakti. Ini gue yang Bapak itu udah belum. ready? Bisa apa gue yang sharing screen apa pakai Zara? Gue aja kan ya? Niko boleh kalau mau sharing screen boleh. Ya, gue share screen aja ya. Oke, Bau langsung Ogeng buka ya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sempana 21. Apa kabarnya semua? Gimana bulan Mei-nya? Luar biasa, udah kayak motivator ya. Ya, semoga teman-teman selalu sehat, diberikan rezeki, selalu diberkahi, dan semoga juga Juni ini akan lebih baik daripada bulan sebelumnya. Ya, saya Ayu Puspananda atau Ogeng akan memandu
online sharing session malam ini. Jadi malam ini kita akan dengarkan Niko Hari atau Babau yang akan menyampaikan tentang urban pest management. Bagaimana nanti kita bisa mengupayakan nih gimana caranya hama-hama itu bisa kabur lah ya dari rumah. Dan sebelumnya membahas lagi, online sharing session ini merupakan program rutin bulanan yang bertujuannya untuk saling berbagi informasi, berbagi ilmu, cerita, dan keahlian teman-teman dari teman-teman alumni Sempana 21 ke alumni Sempana 21 lagi. Tapi boleh juga teman-teman ajak suami, istri, ataupun keluarga yang ada di rumah untuk sama-sama mendengarkan ilmu ataupun pengalaman dari teman-teman Sempana 21. Dan ini adalah online sharing session yang kedua. Jika bulan lalu kita membahas Bitcoin, rupiah, hari ini kita akan membahas tadi yang seperti Ogen bilang, urban pest management, serinya tikus di rumah. Jadi tadi Babau sempat WA sih, banyak banget sebenarnya Bau ya, serangga-serangga hama-hama itu seperti kecoa, rayap, ya, semut, dan malam ini kita fokus membahas tentang tikus. Seperti itu. Kita akan membahas tuntas bagaimana upaya mengendalikan hama yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita tahu juga hama dapat mengancam kesehatan, kenyamanan, dan juga bisa menghabiskan harta benda kita juga ya. Terutama nanti kalau kita bahas rayap nih. Jadi langsung aja, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan ketik di ruang bincang atau kolom obrolan atau chat room. Nanti setelah pemaparan materi, Babau akan menjawab pertanyaan satu persatu. Karena memang materi yang disajikan oleh Babau cukup banyak. Jadi langsung saja kita sambut Babau dengan reaksi tepuk tangan teman-teman di Google Meet. Pada Babau, disilakan Bau. Gua nggak pakai open cam kan ya? Atau pakai open cam gini? Open dong. Oh, Teman-teman yang bisa open juga boleh. Silakan. Oke ya, kita mulai. Terima kasih Ogeng atas paparannya, mukadimahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita izin share screen dulu ya. Udah terlihat belum? Udah ya? Udah Bang, kelihatan Bang. Udah oke. Sorry ya, masih belum sempat ngeblokir ke belakangnya tuh. Aduh, ada ininya pula tuh. Nama ininya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi gue cuma mau share aja. Jadi udah diminta sama teman-teman juga beberapa yang ngejapri terkait. Dibikin slideshow, Bang. Iya, ini udah belum? Belum. Belum ya? Bentar. Belum. Ini udah? Belum juga sih Bau. Belum. Belum juga. Klik yang layar di bawah tuh dekat zoom in zoom out-nya Bau. Gue pakai ini aja deh. Jadi. Lu dua screen ya, Bau ya? Hah? Layar lu dua ya? Jadi dia nge-share screen yang monitor yang satu lagi kali. Iya. Nah, udah, pakai ini aja deh. Nah, masuk ya? Oke, Oke, sudah. Iya, Oke, cakep Bang. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Oke. Ada yang ngerti apa arti hama nggak? Mungkin salah satu aja, satu orang aja deh. Siapa? Ada nggak pengertiannya? Aku tahu. Apa? Coba. Randy, kata Tama. Merugikan ya dia. Oke. Jadi hama itu adalah organisme hidup yang sifatnya itu mengganggu, merugikan, dan tidak diinginkan dalam kegiatan manusia. Ya. Jadi yang bertentangan sama manusia. Nah, ini contoh-contohnya tuh yang di bawah ini. Yang biasa kita temuin nih. Ada tikus, lalat, nyamuk, semut, kecoa, cicak, rayap. Ini tuh kutu, dua-duanya nih, kutu beras. Ini biasanya di industri makanan ya. Di tepung-tepungan sama kucing. Nah, di kucing bisa dikatakan hama. Nanti kalau protes belakangan ya. Tadi di ini apa saya jelasin. Nah, ini bisa dilihat kondisi di bawah ini hama apa bukan gitu. Nah, ini kalau di India mereka nyebutnya bukan hama tapi bisa dibilang kayak dewa ya, atau apa namanya yang disakralkan bagi mereka. Jadi kalau di kita termasuk hama. Nah, ini kenapa demikian? Nah, ini harus dipahami dulu konsep si hama ini dulu. Karena status hama itu akan berubah karena lokasinya. Jadi kalau di pabrik
atau di rumah jadi hama dia tikus kan, grogotin makan makanan kita ngerusak. Nah, tapi kalau di India seperti ini di kuil, nah itu malah jadi sakral ya, mereka jadi kayak dewa karena tadi lokasinya berbeda tuh. Nah terus ini bagaimana hama bisa masuk ke bangunan? Nah ini biasanya hama itu ada 3 cara ya, mereka punya keahlian yang biasa mereka lakukan tuh. Yang pertama itu terbang ya, biasa lalat, nyamuk. Nah itu dengan terbang, lalu berjalan atau merayap ya, kecoa, semut. Nah itu merayap, tikus ya. Lalu yang terbawa juga, jadi terbawa oleh manusia. Biasanya kalau ke McD itu ada nempel tuh abang-abang Gojek, lalat nempel sampai masuk ke dalam, yaitu terbawa. Kadang di kerat telur biasanya terbawa, dia udah ada hamanya di situ. Enggak biasanya di bawang-bawangan yang belinya karungan, biasanya itu ada kecoanya tuh di dalamnya. Nah, itu biasanya terbawa sampai ke rumah kita atau ke store kita gitu ya. Nah, lalu ini adalah faktor pendukung kehidupan hama. Jadi ada 3 faktor, yaitu makanan, sarang, sama air. Nah, ini kalau salah satunya kita potong, itu mereka nggak akan lama di situ. Kalau ada makanannya dia pasti datang karena dia sukanya makanan apa yang kita makan. Terus dia pasti akan membuat sarang, sebuah sarang, berdiam, ada air, ada makanan, udah cocok, nyaman, sama kayak kita kehidupannya. Nah kalau dipotong salah satu, nah ini akan membuat mereka nggak betah atau menyingkir ya dari tempat kita. Itu namanya, ini dimaksud di dalam pest control itu namanya segitiga kelangsungan hidup. Hampir sama lah kayak kita ininya, konsep hidupnya juga seperti itu. Nah ini kita masuk sekarang tikus. Ini banyak yang nanya nih kemarin, curut ya. Curut itu bukan tikus, curut itu. Jadi tikus itu di sekitar kita, di lingkungan kita tuh ada 3 jenis teman-teman. Nah ya ini gambarnya nih ya. Yang paling gede itu namanya tikus got atau wirok. Kemarin si Valdi apa Makmur tuh bilang wirok sama nggak Bob? Iya sama. Nah wirok itu bahasa halusnya tuh tikus got atau Norweret. Status Norvegicus, dia ditemukan di Norwegia sebelumnya, jauh-jauh hari itu dia ditemukan di Norwegia. Ya jadi datang ke Indonesia tuh saat revolusi industri, zaman revolusi industri di pelabuhan-pelabuhan. Nah mereka itu migrasinya dari sana seperti itu. Lalu tikus atap, ini ratus-ratus nama ilmiahnya, yaitu rufret atau tikus atap. Jadi ini punya keahlian, dia bisa manjat, bisa mencengkram pipa yang kecil, bisa manjat sampai dinding yang paling atas ya. Dia punya kemampuan yang lebih ya, diberi sama yang maha kuasa, dia kemampuan yang lebih gitu. Terus yang kecil ini namanya mencit atau tikus rumah, bukan curut. Jadi ini yang sering ada di rumah-rumah atau ada di store-store F&B, biasanya di dapur-dapur yang kecil-kecil seperti itu ya. Ini yang paling sering kita temuin adalah 3 tikus ini. Nah fun fact-nya itu perbedaan kaki ya, kakinya tuh beda jumlah jarinya. Yang belakang itu ada 5 jari, yang depan itu 4. Jadi kelihatan berbeda karena yang depan. Nah itu kalau ada yang angkat tangan ngomong aja dah atau kan nanti belakangan ya, sebelum ditahan dulu ya. Nah terus seperti itu yang perlu saya sampaikan, itu kakinya ukurannya beda. Jarinya ada 5 yang belakang, yang depan itu 4. Nah itu di semua tikus got dan rufret ya. Lalu ini bentuk droppingnya nanti saya jelasin di selanjutnya. Jadi ini jenis tikus yang biasa kita temuin di sekitar kita ya teman-teman, tikus got, tikus atap, sama tikus rumah. Nah ini perbedaan tikus jantan dan betina. Ini saya nggak perlu juga, cuma tadi kayaknya masuk deh. Nah kalau tikus jantan itu biasanya badannya lebih besar, lebih keker, lebih kuat ya, lebih ototnya lebih kelihatan gitu. Kalau kita mati itu lebih kenceng ototnya. Kalau betina tuh lebih kecil, dia lebih soft ya, kayak ya sama kayak cewek sama cowok lah seperti itu. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Yang ada testisnya biasanya kita angkat, itu ada testisnya, itu yang jantan biasanya. Nah, lalu kalau yang betina tuh nggak ada testisnya ya. Terus jarak antara si lubang vaginanya sama lubang anusnya itu agak jauh
itunya ya. Jadi untuk menghamili lah seperti itu. Ya, kalau perbedaannya itu aja. Sama hampir sama kayak manusia sih. Ya ini bentukannya seperti ini. Ada pentolannya yang kiri, jantan yang betina ini mulus lah ya. Ada lubang ininya. Seperti itu. Nah, yang jantan nggak punya puting susu, jadi kelihatan kalau bisa dibalik atau dibuka gitu, badannya dibalikin itu nggak punya puting susu, itu berarti dia jantan. Itu aja sih yang paling sering membedakan antara tikus jantan dan betina. Nah ini biologinya ya. Nah, jadi dia itu hamilnya itu 3 minggu. Sekarang itu terakhir literatur yang gue baca itu sampai 16-17 hari itu bisa langsung lahirin. Nah, jadi lebih cepat karena adaptasi ya. Nah, terus umurnya dia yang paling tua itu 2 sampai 3 tahun ya, 2 tahun yang paling optimal biasanya. 3 tahun tuh dia ya jarang lah ya, tapi yang paling sering optimalnya 2 tahun. Dapat menghasilkan 2.000 tikus per tahun itu untuk satu pasangan. Jadi satu pasangan itu kalau nggak dikendalikan 1 tahun tuh dia bisa ngasilin 2.048 tikus itu secara penelitian. Ya. Makanya cepat di perkembangan biakannya sih tikus ini. Terus perilakunya mereka itu suka melipir ya. Kenapa mereka nggak pernah ke tengah-tengah tuh? Jarang banget. Nah, karena dia tipenya memang sukanya melipir sama menggeserkan badannya. Nah, itu namanya tikmotaksis ya. Jadi mereka berjalan menggunakan badan pendamping lah. Jadi dia indranya lemah ya, cuma peraba sama penciuman. Jadi mereka menggeserkan badannya itu ada ngeluarin hormon atau feromon lah ya kalau di sebutan biologinya, itu biar nandain bahwa dia balik lagi ntar lewati situ lagi. Itu neofobia, takut hal baru ya, makanya dia menandai semua jalur kedatangan dan kepulangannya itu dengan di badannya itu ada kelenjar keringatnya ya. Nah, itu makanya mereka nggak jarang survive, benar-benar kayak kita merantau gitu enggak. Jadi mereka melipir pelan-pelan, dekat balik lagi ke sarang, ntar menjauh lagi dekat lagi, menjauh lagi, ntar balik lagi ke sarangnya gitu. Jadi mereka nggak suka hal-hal baru. Lalu tikus atap itu pemanjat yang handal ya. Jadi nanti banyak di YouTube bisa searching keahlian tikus atap gitu atau roof rat ya atau ratus-ratus. Nah itu banyak banget video-video yang si roof rat ini bisa manjat kabel ya, kabel listrik kita, lalu pipa paralon, terus ya manjat di dinding yang kasar. Nah itu banyak banget videonya, bisa di searching di Google. Terus kalau tikus tuh lebih seringnya menggali dia, makanya kalau di rumah-rumah itu sering kejebolan di kloset ya, di kloset, terus di tempat itunya tuh drainasenya, floor drainnya itu sering keluar. Nah itu tuh dia ngegali tuh dari depan, dari manapun ngegali, dia bikin ruang. Nah nanti saya tampilin bentukan si galeri dia bikin lubang sarangnya itu. Terus makannya segala jenis omnivora, apa yang kita makan mereka makan. Terus mengasah gigi setiap hari, namanya gnawing. Jadi giginya itu panjang terus, dia tumbuh, dia makan, dia panjang, giginya harus diasah. Jadi ntar ngasahnya apa aja yang digigit sama dia untuk ngasah si giginya itu. Jadi kabel, kardus, kayu, ya apapun yang benda keras, semi lunak itu untuk dia gigit untuk ngasah giginya. Jadi bukan tikus makan sabun, bukan tikus makan kayu, tikus makan kabel, enggak. Mereka nggak suka makan itu. Makannya makan apa yang kita makan, tapi mereka itu mengasah giginya. Terus dia sekarang sejatinya nokturnal ya. Sejatinya itu nokturnal. Dia secara alamiah itu nokturnal atau berkegiatan di malam hari, karena indranya hanya indra pendengaran sama penciuman ya, peraba sama pendengaran aja. Karena dia nggak suka yang berisik-berisik. Ya kalau di RPA atau di rumah pemotongan ayam itu mereka keluarnya malam semua tuh. Kalau siang hari ada aktivitas mah nggak ada yang berani. Ya, malam produksi malam padi pada keluar semua karena lebih sunyi ya, nggak ada aktivitas dari manusia. Terus bahayanya ya bisa nyebabin korsleting ya, kalau digigitin kabel, kebakaran, terus kerusakan gilingan barang itu udah pasti.
Dan yang paling penting mereka membawa penyakit leptospirosis ya. Nah, bakterinya itu leptospira. Nah, sama plak atau pes nih biasanya yang apa tuh yang kayak banjir-banjir tuh. Nah, itu banyak kan mereka yang di tempat umum tuh yang sering kena itu. Terus cara pengendalian ya banyak apa lubang-lubang akses tuh biasanya kita tutupin. Jadi kita persempit geraknya di lubang-lubang rumah atau di pipa-pipa ya itu bisa mungkin ditutup atau dibatasi aksesnya. Lalu yang paling penting adalah hygiene atau sanitasi, membersihkan ceceran dan membuang sampah secara rutin karena itu adalah atraktan dari si tikus itu sendiri. Jadi memang mereka cumanya tajam ya. Seperti itu. Itu cara pengendalian yang paling umum untuk akses dan sanitasi secara rutin. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini giginya akan seperti ini nih. Nah, ini penelitian yang gambar yang kiri atas itu penelitian di lab, dia nggak dikasih makan. Dia dikasih makan tapi nggak dikasih benda semi lunak ya atau benda keras di dalam area hidupnya. Jadi makan giginya akan menusuk ke rahangnya sendiri. Dia akan nusuk balik lagi ke rahangnya sendiri. Ya, seperti itu. Belum ya. Jadi mereka bisa ngerogotin itu kayu, bisum, lapisan aspal. Jadi kayak gorong-gorong di jalan itu yang aspalnya tipis ya itu bisa digali sama dia. Timbal, tembaga masih mereka berani untuk bisa ngasah. Nah, ini yang paling bawah ini gambar ini adalah bentuk keratannya nih. Ini bentuk keratannya satu arah. Jadi satu arah ke bawah gitu. Jadi ini bisa menandakan bahwa oh ini digigit tikus. Ini lagi gnawing namanya, sebutnya lagi gnawing. Mengasah giginya. Tuh. Nah, ini beberapa spot mungkin yang banyak teman-teman atau orang-orang yang nggak paham bahwa di situ tuh ternyata jadi sumber atau jadi sarangnya si tikus. Nah, jadi ini banyak di pabrik-pabrik itu bikin tanaman kayak gini nih. Nah, ternyata pas dicek banyak tikusnya kok nggak habis-habis ya Pak. Ya, ternyata di bawahnya banyak sarangnya nih di tanah-tanahnya. Jadi ternyata banyak bikin lubang. Ya, seperti ini ya. Ini digraftin. Nah, ini bentuk galerinya seperti itu. Dia acak. Ya, dia acak. Jadi memiliki satu akses keluar aja. Belum ya? Ya, ada nanti di ini ya. Nah, ini mungkin siklus hidup. Siklus hidup itu bisa 10 hari sekarang malah ya menurut literatur ya ini saya kasih literatur ya. Jadi sekarang bisa sampai 10 hari, 10 sampai 17 hari ya, tapi normalnya bisa 3 minggu. Nah, terus yang rata-rata kematian tadi 1 sampai 3 tahun ya, tapi yang paling optimal 2 tahun ya, tuanya. Jadi masa tuanya tuh 2 tahun yang paling sering, yang paling optimal. Seperti itu. Ya. Siklusnya yang secara gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia itu setelah melahirkan itu bisa dibuahi lagi selama 48 jam ya atau 2 hari. Jadi setelah melahirkan 2 hari, kalau kita nifas ya kalau manusia ya. Nah, kalau dia nih nifasnya cuma 2 hari itu bisa dibuahi lagi terus bisa hamil lagi. Nah, itu makanya kenapa tadi saya bilang kalau nggak dikendalikan dia setahun aja satu pasangan itu bisa sampai 2.000-an tikus ya, 2.000-an anakan seperti itu ya. Jadi seperti itu nih paling cepat ya memang dia si tikus ini. Estrus ya, estrus tahu kan? Estrus itu birahi ya, bahasa biologinya. Jadi dia 48 jam bisa dibuahi kembali. Nah, ini hebatnya ini tikus ini. Ngacor. Daya jelajahnya ini tikus got itu sekitar 30 sampai 40 meter areal ya. Diameternya aja. Jadi misalnya di got kita banyak, jadi koloninya biasanya satu koloni aja tuh, 1 sampai 2 koloni yang ada di sekitar kita. Jadi sekitar radius 30 meter sampai kilometer. Kalau tikus rumah tuh nggak lebar ya, cuma 10 meter, 6 sampai 10 meter. Kecil lah, lebih kecil jangkauannya karena dia memang bentuk posisinya kecil dan makannya juga nggak banyak. Kalau Rufret sama Norway Red atau tikus got, nah itu biasanya jelajahnya tuh lebih
luas itu. Nah, ini yang pernah gue share nih di grup ya, tanda-tanda investasi tikus. Nah, ini yang pertama nih, gambar paling atas adalah dropping atau kotoran ya. Gue nyebutin dropping karena rasanya lebih halus. Dropping itu kotoran. Yang paling kiri itu, ini adalah yang besar itu adalah droppingnya si Norway atau tikus got. Yang tengah itu roof rat. Yang paling kanan yang kecil-kecil itu biasanya pencit atau tikus rumah ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, lihat dari badannya sih ya, kelihatan. Jadi sekalinya mengeluarkan itu biasanya kalau kotoran si tikus got itu 3 sampai 5 buah ya. Tergantung banyaknya dia makan. Gak banyak sih, 3 mungkin 3 butir, 3 selongsong lah. Ya paling paling optimal. Kalau roof rat yang cukup banyak ya, biasanya 3 sampai 5. Ya sama kayak si tikus rumah. Lalu adanya lubang keratan atau gnawing ya, tadi yang udah gua share. Ini kayak gini bentuknya kalau keratan itu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi dia ngegesek atau ngegerus benda yang untuk bisa si mengasah giginya. Nah, ini juga ngaco dia. Dia panel begini mau digasak juga. Nah, udah setrum ya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi kerugian ya bagi pabrik. Biasanya kayak gini tuh biasanya shutdown dia. Shutdown bisa sampai setengah hari. Ya, sering banget nih. Nah, kita dapat kasus kayak gini. Itu gnawing. Lalu smear. Nah, tadi kalau ada smear itu adalah tanda bekas lemak yang disebabkan dari gesekan bulu tikus yang keluar masuk ya, atau melintasi jalur survivornya lah ya. Nah, smear itu contohnya kayak gini teman-teman. Nah, hitam-hitam nih. Biasanya kalau di lubang-lubang, ada di lubang pipa di rumah itu kok hitam tuh, itu apaan ya? Coba dikolek gitu kalau ada minyak-minyaknya atau ada ketemu ada bulu-bulunya gitu, itu udah pasti semir atau jejak feromon atau kelenjar keringatnya si tikus. Ya, dia bentuknya seperti ini, hitam-hitam gitu dia. Ya, memang hampir nyaru sama gosong ya, cuma bisa dibedakan dari mungkin dipegang ya, itu smear ini istilahnya. Lalu habis smear liang ya, liang itu adalah lubang ya, lubang atau baros ya, kalau kita bilang baros di selokan di tanah lapang ya, biasanya seperti itu. Adanya jalur keluar tadi mungkin lubang-lubang potensi akses tikus itu di suatu bangunan. Lalu ada sarangnya, kalau sarang itu biasanya yang di atas tanah ya, biasanya dibuat buat si roof rat itu biasanya di plafon atau biasanya di tumpukan kardus ya, tumpukan di barang-barang di gudang biasanya. Nah, itu bisa jadi sarang tikus. Sisa-sisa makanan, adanya sisa makanan. Tikus itu nggak maruk teman-teman ya, kalau makan nyicip doang, makanya bete nih. Makanya nih ada gambar yang di tengah nih, 2 roti cuma digigit gini doang gitu loh. Jadi mereka tuh nggak kayak kita makan hap itu, nggak gigit, oh enak udah selesai ya. Itu yang bikin jadi masalah kan seperti itu ya, merugikannya seperti itu. Nah, itu adanya sisa makanan. Lalu adanya tikus hidup ya, yang keliaran atau ada bangkainya ya, seperti itu. Nah, ini. Lalu ada suaranya ya, cicit gitu. Suaranya beda sama suara curut ya teman-teman. Kalau suara tikus itu berdencit ya. Ya, aduh bingung saya ininya. Di YouTube banyak ya, nanti bisa dicari teman-teman. Gitu. Kalau ada suaranya berarti di situ ada investasi tikus. Lalu kalau bau urin jelas biasanya dia bertahan 2 sampai 3 hari urin tikus tuh baunya. Ya, kalau apalagi ruangannya nggak pernah dibuka ya. Mungkin teman-teman kalau mau main ya, ini saya sebut merek ya, mungkin kalau ke Ancol itu ada Fendi Solaria di Ancol. Nah, itu masuk ke area dining atasnya. Nah, itu kan nggak pernah kebuka dia. Nah, itu pas naik tangga tuh pasti kecium kalau yang sensitif hidungnya. Itu akan lama dia kalau nggak dibuka, nggak ada aerasi, itu bisa sampai berminggu-minggu baunya. Ya, bau-bau pesing pengur gitu. Nah, itu
salah satu investasi tikus ya. Itu tanda-tandanya. Next. Nah, ini mungkin ukuran lubang ya. Ukuran lubang itu yang bisa dilewati oleh tikus, teman-teman. Nah, ini mungkin ada videonya deh kalau nggak salah. Kelihatan nggak? Nggak pakai ini nih, nggak pakai yang premium, maaf ya. Ini kelihatan nggak videonya, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan Bang. Cuma Ya. nggak ada Nah, suaranya. suaranya janganlah ya, berisik banget kayaknya. Jadi ini itu video apa namanya minimal lubang yang mereka bisa masukin. Jadi langsung aja gue cepetin. Nih. Jadi di 16 mm sekitar 0,5 lah ya, bisa dibilang 0,5 cm. Nah, jadi dia kalau palanya udah bisa masuk, badannya pasti masuk. Ini tikus rumah ya, kosmos atau mencit. Nah, jadi dia akan selalu mencoba, nah seperti itu. Jadi palanya udah bisa masuk, pasti badannya dia akan elastis bisa masuk juga. Di 17,5 sekitar 0,6, 0,5 nanti bisa dicek. Nah, ini langsung ninggalin droppingnya nih kalau habis makan. Ini kebiasaan jeleknya tikus nih kayak gini. Nah, dia lagi mencoba masuk. Ya. Cukuplah ya. Jadi ini menandakan bahwa si tikus itu sekalinya palanya masuk ke dalam lubang yang paling kecil ya, itu sekitar 0,6 cm yang secara sering kita temukan, itu badannya itu pasti akan elastis masuk karena dia tubuhnya memang diciptakan elastis ya. Terus itu. Nah, cara masuknya dari sini ya, dari celah-celah seperti ini nih. Ya, ada lubang-lubang, ada apa namanya? celah-celah yang potensi dia bisa masuk, dia akan masuk untuk survive dari kehangatan dan resting sarang, dari sarang baru, kehangatan dan cari makan. Gitu. Nah, ini sama, ini apa nih kanan sama kiri? Nah, ini perbedaannya nih teman-teman yang kemarin ada yang nanya. Jadi tikus dan curut itu berbeda. Nah, ini bisa dilihat dari bentuk moncongnya sama telinga dan mata. Ya, dari visual morfologi itu dari moncongnya itu berbeda. Jadi kalau dari tikus itu agak tumpul deh, karena dia punya gigi seri. Apa namanya? Untuk tadi gnawing itu, dan juga mata yang lebih besar. Walaupun rabun, ini sama-sama rabun sebenarnya ya, cuma dia lebih besar. Itu, dan kupingnya lebih apa ya, caplang ya, karena ini kalau bisa dibilang lebih caplang karena ini yang sangat berfungsi bagi kehidupannya, pendengaran ya, gerakan-gerakan dia lebih sigap. Kalau curut hampir sama kemampuannya dengan tikus, cuma perbedaan morfologinya adalah di mulutnya, dia agak panjang. Ini mengendus serangga, jadi dia mengendus serangga yang ada di depannya. Matanya lebih kecil karena dia memang tidak diciptakan untuk survive kayak si rodent seperti itu. Ya. Habitatnya sama dengan tikus got, mereka hanya ada di bawah, di got atau di tanah lembab ya, di area lembab, jadi tidak bisa sampai manjat. Curut nggak bisa manjat karena dia kemampuannya tidak diberkahi oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Diberkahi itu yang tadi tikus atap. Nah, jadi ini perbedaannya. Lebih detailnya lagi ini. Jadi curut itu adalah insektivora atau pemakan serangga. Namun beberapa kebelakang ini ada beberapa literatur sama penelitian baru itu sudah ada beberapa yang omnivora juga, makan makanan dari sampah. Jadi apa yang kita makan juga mereka juga makan, tapi belum valid ya, belum banyak. Ada beberapa literatur. Sama hewan nokturnal, dia malam juga aktivitasnya, tapi ini sekali lagi bukan tikus ya, bukan tikus. Habitatnya sama dengan tikus got.
Yang membedakan adalah ordonya. Jadi ordonya sama-sama kelasnya mamalia, filumnya sama chordata, terus ordonya yang beda. Dia roden sama Yuli Potipia. Jadi bedanya itu. Jadi yang satu makan serangga, yang satu makan segala. Seperti itu. Ini kalau gue detailin panjang lagi, Ces. Ya, jadi ini gue kasih literaturnya aja di bawah. Nanti kalau emang mau nyari bisa dibaca sendiri detailnya. Seperti itu. Nah, ini curut mungkin tambahannya ya. Curut itu sama habitatnya sama kayak tikus got ya, tikus tanah. Dia lebih baunya itu lebih pengur. Jadi ketahuan kalau yang sering berada di area-area seperti banyak tikusnya sama curutnya ini pasti bisa nggak bedain dari baunya. Jadi lebih busuk si curut. Nah, itu salah satu metode pertahanannya dia dari predator. Lalu bulunya lebih terang, ya, lebih terang, kadang lebih bagus lah ya, lebih bagus daripada si tikus. Gitu. Terus matanya sipit, giginya banyak, tajam tapi banyak. Gitu. Bukan kayak tikus tajam ada 2 seri, tapi untuk punya dia sedikit. Tapi mereka nggak punya gigi seri kalau si curut ini. Lu Ukurannya detail lebih juga kecil. ya, Bau, sampai bilang kulitnya lebih bagus. Iya, karena gue ngeliat sendiri udah penelitian juga gitu. ngeliat soalnya. Ya, itu agar beda. Ya nanti kalau ya kan banyak teman-teman atau customer tuh banyak, oh itu curut Pak, curut, ternyata rodent. Oh itu rodent Pak, ternyata curut. Nah, itu yang harus kita bedakan. Harus kita edukasi. Jadi gimana cara penanganannya berbeda soalnya. Ya, mereka nggak suka sama, mereka juga nggak sukanya ini yang nyengat-nyengat. Ada hitam, daun mint, serbuk kopi, cuka, karbol ya. Kemarin kalau di rumah kalau emang tikusnya biar nggak datang itu karbol itu tuh yang wipol ya. Nah itu mereka nggak suka. Cuma nggak lama kalau karbol itu biasanya. Ya paling 2 hari dia akan datang lagi, 3 hari pasti kan hilang. Jadi sama mereka untuk repellent itu bau yang menyengat karena hidungnya yang buat mata pencahariannya lah seperti itu. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih kemarin ya dari teman-teman. Kenapa sih sering jadi objek penelitian, Bau, katanya? Ya, ini gua harus buka ini lagi ya. Nah, karena mereka memang yang pertama gampang dapetinnya banyak ya, tikus yang banyak di mana-mana ada. Nah, terus bisa dirawat, gampang dirawat. Terus berkembang biaknya juga gampang ya. Ya tinggal kawinin, dia kawin sendiri gitu. Jadi nggak ribet pakai genetika. Lalu usianya juga nggak lama-lama, nggak kayak kita ya, sampai puluhan tahun gitu. Dia cuma 2 tahun 3 tahun mati ya, tua dia mati. Dan yang paling penting reproduksinya cepat. Nah, seperti itu. Terus relatif banyakannya emang jinak ya, banyakannya. Nah, dan juga sistem organ yang mirip sama manusia. Jadi organnya hampir sama dengan manusia. Ya, sama-sama menyusui, sama-sama ada jantan dan betina, ya seperti itu. Nah, yang paling penting di sini yang peneliti itu sering sampaikan karakteristik genetik sama biologisnya itu hampir sama-sama manusia ya, karena dia punya respon imun ya kan, terus ada ngerespon dari infeksi atau penyakit infeksius dari luar itu dia bisa ngerespon. Lalu sama fungsi otaknya juga mirip sama manusia, dia punya rasa cemas, punya rasa lapar ya, dia punya agresi, dia koloni kan, dia kan koloni mainnya. Jadi punya agresi militer lah, kayak kalau misalnya mau menyerang sesuatu tuh mereka nggak bisa langsung brek, tapi rencanain dulu. Terus mereka punya memori ya, tadi yang gue bilang, mereka itu tikmotaksis sama dia takut sama hal-hal baru. Jadi dia memori aja mainnya. Udah ke situ ya balik lagi, kita pasti jalannya itu lagi, nggak mungkin jalan yang lain. Jadi itu memori seperti itu. Sama perilaku seksualnya, emosionalnya tuh hampir sama kayak manusia. Itu sih beberapa yang gue baca di literatur ya terkait kenapa si tikus ini jadi objek penelitian. Nah, kenapanya ya tadi ya, cara adaptasi tikus itu harus diadaptasi dulu sebenarnya. Jadi bukan kita ngambil nyomot tikus dari luar langsung kita jadikan objek, enggak. Jadi biasanya penelitian itu seminggu 2 minggu tuh dibikin kondisinya biar nggak stres dulu. Jadi dibentuk suatu galeri rumah mini buat dia, aslinya seperti apa nanti dikurangi perlahan-lahan jadi sesuai ya sama objek penelitiannya.
kita gitu. Jadi nggak langsung jebret, nggak, karena mereka juga akan stres, cepat mati dia tuh. Gitu. Jadi tetap ada penyesuaian-penyesuaian untuk jadi objek penelitian. Seperti itu. Nah, ini pengendaliannya itu bisa pakai trapping sama racun ya. Yang pertama itu betting ya. Nah, ini sih ini gara-gara gue ngambil dari PPT ini gue. Jadi biasanya pakai racun. Racunnya itu biasa kalau mau itu banyak di Tokped juga. Dia bahan aktifnya di vakum. Itu yang paling aktif sampai sekarang. Cuma ya balik lagi kalau racun efeknya adaptatif juga ya. Jadi balik lagi ke populasi di area lu masing-masing. Better memang yang paling cepat adalah pakai trap clamp ya, glue trap. Ya, biasa pakai glue trap atau pakai mechanical. Inilah nih, ini gue promosi malah. Ya, biasanya pakai atau enggak pakai trap massal nih yang dikasih umpan ya. Aduh, enggak. Jadi betting, biasanya betting itu kita bahasa untuk meracuni itu betting ya namanya. Jadi di lubang sarangnya itu bisa kita kasih racun. Tadi yang bahan aktifnya itu brodivakum. Ya, biasanya pakainya brodivakum. Kalau mereknya biasanya Klerat, terus apa ya, Petrokum. Nah, ada tuh di Alfamart kayaknya ada deh. Kayaknya Randy nyetok tuh. Pernah beli soalnya gue. Jadi tapi better memang dipakai lem ya biar kelihatan oh tangkap nih tikusnya gitu. Jadi untuk memotong siklus hidupnya. Tuh, mungkin ini best practice aja. Kalau ada lubang itu segera ditutup, teman-teman bisa pakai semen atau pakai silum gel atau bisa juga pakai silum foam ya, sikabum ya kalau di itu tuh di toko bangunan. Jadi kalau hal-hal yang mungkin ada retakan pipa-pipa AC atau pipa-pipa air ya dari luar ke dalam itu masih ada celahnya, itu mohon bisa ditutup secara permanen. Jadi biar nggak jadi potensi akses tikus. Tuh kan. Nah, kalau untuk di pintu biasanya pakai seal tuh bawahnya atau enggak di door closerin jadi bisa nutup lagi. Ya, jadi diablakin aja. Nah, itu. Ini biasa gue sharing buat di kantor-kantor nih. Itu. Nah, ini contoh-contohnya aja. Penutupan bisa pakai plat, pakai silum foam, pakai semen ya. Nah, ini pakai silum foam nih ya, foam, pakai foaming. Terus pakai kawat ram itu juga lebih kuat. Ya, semen sih yang paling kuat sih semen sejauh ini. Itu terus yang paling penting ini teman-teman semua pengendalian tikus itu yang paling penting daripada terpenting adalah sanitasi ya. Mereka itu attract sama makanan yang apa kita makanan atau tempat makanan terbuka, jadi kayak sampah, tong sampah lu bukain semua ya dia akan datang. Yang di depan gang tuh sampah dibukain semua ya dia pasti akan makan di situ semua, gendut-gendut tuh tikusnya. Jadi selalu tutup tempat sampah kita, kalau bisa pakai plastik ya ditutup, terus di di rutin ya dibuangnya tuh mungkin sehari sekali gitu, jangan ditumpuk sampai banyak. Nah itu bakal mengundang si tikus datang. Ya, itu kenapa sanitasi penting, yaitu menghilangkan potensi makanan, air dan tempat restingnya dia. Karena sampah itu adalah tempat surganya si tikus ya. Dia bisa tidur di situ, dia bisa makan di situ, selau, makan aja sambil tidur bisa. Jadi itu lalu meningkatkan kemungkinan konsumsi umpan hewan pengerat. Nah, jadi attraction-nya lebih banyak kalau bahas sampahnya nggak kita eliminasi dulu. Nah, paling banyak itu. Atau enggak di dapur kita itu ada makanan atau sayur yang terbuka ya, istilahnya jangan nggak ditutup. Nah, itu bisa mengundang mereka untuk datang. Seperti itu. Lalu mengurangi pergerakan rodent yang tersembunyi dengan penutupan aksesnya tadi yang gue bilang. Kalau ada lubang-lubang ya ditutup pakai semen atau silum foam, pakai kayu papan ya. Jadi mengurangi akses dia masuk ke rumah atau ke bangunan. Nah, kita singgahi. Mungkin itu aja deh. Iya deh, kayaknya itu aja. Nggak lama kan? Iya. Oke, terima kasih Babau. Ya kan? Teman-teman beri tepuk tangan dulu dong buat Babau. Keren banget Cukup ya. Ini nggak lama tapi menarik banget dan memang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari ya, Bau. Nah, ini di chat room udah ada kurang lebih 6 pertanyaan. Dari mulai pertanyaan Randy Eka Pratama nih, Bau. Yang pertama,
Tikus putih yang biasa buat penelitian, apakah termasuk hama tikus? Jenis apa tuh Bang untuk tikus putih itu? Liar banget si Randy. Ya, jadi nanti bisa mau Babau yang scroll atau Ogeng bantu baca, silakan. Gue scroll aja deh. Oke, siap. Mana sih? Rumah gue masih ada, Pul. Di rumah Babau juga masih ada tikus ya? Iya, ya kan? karena samping rumah gua itu kan Kebon. ini apa? Cateringnya Ah, catering dia terbuka banget kan atasnya. Terus ya ini mau gua tutup udah ketahuan aksesnya mana-mana gitu. Kadang inapnya begitu. Apalagi nih? ya itu yang pertama tadi tikus putih, terus Ipeh juga nanya, suara Bukan rekaman yang buat musir tikus itu ngaruh nggak Bau? Oh, Yang ya. semacam Ya, oke. alat kliknya. Contoh. Silakan dijawab Bau. Randy dulu ya. Yang tikus putih itu Oke. biasanya itu jenisnya gue lupa serius namanya lupa tapi gue pernah baca dia sejenis tikus rumah tapi anakannya jadi bukan dewasanya biasanya anakannya yang yang diambil buat sampling ya karena dia posisinya kan yang emosinya lebih belum stabil yang masih kecil yang masih contohnya kayak yang belum ngerti apa-apa lah jadi biasanya tikus-tikus yang anakan biasanya gitu cuma apa gue lupa namanya tuh tapi dia termasuk ke yang golongannya si tikus rumah itu yang kecil-kecil seperti itu ya itu paling Ren namanya itu kalau yang di lab itu namanya kelinci percobaan ya bukan hama karena dia malah bukan merugikan tapi membantu penelitian kita untuk kedepannya seperti apa untuk terkait si tikus ini jadi bukan termasuk hama kalau di lab ya kalau buat penelitian itu bukan hama ya tapi jenisnya gue lupa namanya apa ya pernah baca cuma dia masuk ke keluarganya si tikus rumah yang kecil-kecil itu Ren ada mau disanggahin nggak silakan kalau mau disanggah Teman-teman juga boleh nanya langsung ya Bau ya. boleh ini gue bacain dulu aja ya terus suara rekaman yang buat ngusir tikus itu ini apa namanya ultrasonic itu gua sendiri udah nyobain gua sendiri yang neliti itu cuma bertahan paling lama 3 bulan itu tikus bakal datang lagi karena dia adaptasi banget kupingnya jadi mau dipakai berapapun frekuensinya biasanya kalau gue ya di pabrik tuh gue pakai ada 3 kali tahapan frekuensi nah itu paling yang membuat dia bertahan repellennya bertahan lama jadi ngatur si frekuensinya tapi kalau untuk sekali pakai itu yang biasa dibeli di Tokped di apa itu biasanya dia cuma 1 sampai berapa frekuensi itu paling lama 3 bulan doang Pe percuma lu beli kayak gitu sebenarnya ya menurut gue mending lu tadi Beli lagi siaran. itu banyak banget ya awam terus orang QA itu quality assurance itu pada pengennya pakai itu cuma kita edukasi lagi ya kita edukasi terus kita kasih hasil percobaan sama hasil tangkapan ya kalau misalnya kita pakai trap sama hasil itu untuk mengusir itu bertahan 2 sampai 3 bulan doang itu paling lama kalau udah sekarang mungkin sebulan aja udah tikusnya udah santai halo itu jeda tidur doang gitu kan seperti itu ultrasonic nggak ngaruh Cuma geli-geli doang gitu ya Bau. betul geli-geli doang Pinter. ya betul. Nah ini juga ada pertanyaan dari Sandi nih Bau. Nah apa lisan Sandi sama Ipul. Bacain emang. Tikus berdasi kayaknya yang paham ya. Bang, emang benar tikus paham semua bahasa manusia. Nah ini benar atau enggak? Enggak. Mereka punya bahasa sendiri. Pakai kode, dia pakai kode. Dia pakai suara yang juga udah meneliti. Enggak, kalau itu enggak. Nah ini Ipul juga nanya nih, racunnya bisa bunuh orang juga nggak Bang? Misalnya mungkin nggak sengaja termakan, tersentuh. Nah itu gimana Bang? Ini bagus banget pertanyaan yang sering QA manager nanyain nih. Itu kalau kita beli racun tikus yang harus punya SDS-nya ya atau safety data sheet. Nah, itu nanti dilihat di situ dia ada lethal dosis tuh. Nah, lethal dosisnya tuh berapa di hewan itu mati tapi di manusia enggak. Sejauh ini yang dibuat sama pemerintah Indonesia yang legal ya, legal racunnya atau betting rodent itu lethal dose-nya di bawah sih. Paling cuma mules doang Pul. Kalau kita makan itu cuma mules doang. Atau mencret. Ya, cuma membuat mencret doang, tapi nggak sampai nggak bunuh.
Kecuali dia lagi benar-benar lagi payah banget, lagi sekarat, lu kasih racun tikus ya itu cepet. Ya, kalau normal enggak. Kita punya imun dan itu di situ lethal dose-nya kalau nggak salah 50 gram deh. Itu 50 gram untuk membunuh si tikus. Jadi di kita makan 50 gram itu masih sakit perut aja. Dan bisa dinetralisir pakai susu murni ya, pakai Bear Brand. Langsung minum aja Bear Brand 2 kaleng itu insya Allah langsung keluar. Paling doang mencret. Itu. Mantap Ipul. Oke. Nah, Elisa Sekarang boleh. Nisa dulu nih. Sip. Silakan Nisa. Halo, Bau, aku mau tanya, itu tadi kan si suara itu katanya cuma tahan buat 3 bulan. Emang itu tikus kalau udah kita usir, berarti sudah pasti dia akan balik lagi gitu, Bau? Jadi, Apakah ya, secepat, maksudnya ya udah misalnya udah kita kasih perangkap nih, terus mati nih. Apakah nanti dia akan balik lagi gitu? Seberapa lama dia akan balik lagi? Terus kalau udah kita bersihin, udah kita apain, emang dia balik lagi gitu lah pertanyaannya. Ya. Jadi tikus ini kan hidupnya koloni. Satu koloni itu ibu bapak 3 anak biasanya. Normalnya. Karena itu 3 anak sampai 5 anak. Nah, ini kalau ketangkep bapaknya, kalau ketangkep itu masih ada kemungkinan dia balik. Kalau ibunya ketangkep masih ada kemungkinan balik. Jadi kemungkinannya itu 5 kali tangkapan nis. Makanya kenapa gua ngasih edukasinya adalah kita tutup aksesnya, kita budaya bersih dulu. Kalau nggak ada segitiga kelangsungan hidup tadi, itu mereka nggak akan datang. Itu aja kuncinya. Kalau misalnya kita buka restonya, kita buka selebar-lebarnya, ya, mereka akan datang satu koloni aja. Tapi dia akan manggil koloni lain. Nah, itu bahayanya. Makanya kita potong siklusnya. Kita potong kebiasaannya dia. Gitu. Kalau mau balik, dia pasti akan baliknya ya sesuai dengan koloninya. Satu koloni itu biasanya 5-10 ekor. Betul. Oke. Terus kalau misalnya nih, kita udah curiga nih, tikus atap misalnya, terus habis itu udah ditutup tuh sumbernya. Nanti itu tikus itu akan pergi ke tempat lain atau mati di tempat gitu? Kalau nggak ada makanan, kita tutup aksesnya ya. ya kalau nggak ada makanan dia akan mati di situ, tapi dia akan menggerogoti sekitarnya. Dia akan nyari tempat untuk dia tetap survive gitu. Dia akan cari cara untuk ngelubangin apapun, dia akan keluar nyari makan. Kalau kita tutup semua akses, kita tutup nih, dia akan bingung kemana-mana kan, dia akan stres, dia akan mati. Makanya kalau lama-lama biasanya di atap kita udah full beton nih, dia tinggal di atapnya, gudak-guduknya masih ada, tunggu aja 1 sampai 2 minggu, nanti pasti bau bangke. Dia akan mati, tidak ada makan ya, tidak ada makanan minum, dia akan mati. Atau dia akan cari jalan keluar. Dan dia, potensinya ada 2, dia akan mati atau dia akan cari jalan keluar dengan merusak properti yang di sekitar situ. Bisa dia tembus. Oh iya, Gitu. oke. Berarti mungkin dia balik lagi dong? Pasti ada potensinya, makanya better ya diperangkap aja sekalian, dikasih lem. Nah, ini ada kaitannya nih. Dan Niko Babau ya. boleh. Nah, ini ada kaitannya sama pertanyaan Syarifani, Bau. Berarti perangkap tikus yang dijual di toko perabot udah efektif ya, yang kawat-kawat gitu. Dan juga ada pertanyaan caranya. Lanjut, Bau. Satu dulu ya, Fani dulu. Caranya mungkin itu sebenarnya efektif kalau lu tahu caranya. Kalau caranya itu yang hijau-hijau itu tadi yang gue bilang trap massal itu, yang kawat-kawat itu kaitannya itu lu majuin ke tengah dulu. Itu tuh sebenarnya disetting untuk tikus atap sama tikus rumah. Tapi tikus atap sekarang itu udah pinter-pinter, jujur aja ya. Gua 6-7 tahun di Red Oak Kill itu nemuin tikus atap udah bisa bilang mereka improve ininya, kecerdasannya. Jadi si trap massal ini kalau nggak lu setting lebih jauh ke dalam si cangkolan buat umpannya, itu dia akan, lu kalau ada videonya lu akan ngakak sih. Dia tuh bisa akselerasi, kakinya tuh nahan di belakang dulu, dia bisa muncungnya tuh makanin si umpan, dia bisa keluar lagi. Makanya kebanyakan lepas terus tuh ininya si tikusnya. Jadi better di dalamnya lu tambahin lem. Jadi lu tambahin dulu trap, lem, di atasnya baru lu kasih umpan. Jadi dia masuk
udah lu klaim di situ ya. Gitu, biasanya seperti itu. Sebenarnya ya itu harus ada. Gimana? Gue kasih makanan, kasih perangkap, kasih umpan gitu kan makanan. Heeh, Makanannya heeh. Diambil kan? mm-mm. Iya, karena itu dia cangkolannya yang trap masalnya yang di toko itu normalnya dia di nggak di tengah banget, agak dekat sama si pintu. Gitu. Punya. Jadi lu geser ke dalam lagi, lu geserin ke pojok lagi, terus lu kunci itu semuanya pakai kabel tis biasanya. Itu modif sih harus dimodif yang di trap masal sekarang itu. Jadi lu modifnya seperti itu. Kalau bisa ditambahin lem lebih bagus lagi. Tahu sih, kayaknya apa gua ya? Kayaknya dari Syarifani deh ini. Ya, suaranya agak ngebubuk gitu. Kan? Itu kalau untuk mencegah Nah, udah. tikus ke bagian area mobil nih, kalau di bawah kolong mobil dikasih kapur barus gitu ampuh nggak? Kapur barus belum terlalu nyengat. Lu siram karbol. Di kolong Bagusnya. mobil. Lu siram karbol, wipol itu lu siramin di bawah. Cuma kan bawa ke lu buang-buang ya, kayak gitu ya. Mending pagar lu yang lu rapetin. Atau enggak Kan ya lu pasang racun, lu main racun. jadi ampuh juga Lu ya. sebar di luar. Kenapa? Pakai kapur barus juga nggak ampuh juga ya. Nggak terlalu ampuh sih. Kalau gue yang biasa ini ya, trial ya, kapur barus tuh nggak terlalu ampuh sekarang. Naptalennya berkurang deh, kandungan naptalennya kayak gitu. Nggak ngerti gue juga. Gue coba dari 2020 ya, itu kapur barus masih kalah sama karbol. Lu siram karbol itu tuh. Karbol. Oke, thank you, Bau. Sami-sami. Oke, lanjut, Bau. Lagi nggak? Ke pertanyaan Putri Arita, Bau. Ada cara yang benar untuk menganggap tikus yang sudah tertangkap, misalnya tikus masih hidup karena pakai lem. Aduh, ini gini, ya. Baiknya sih dikubur, baiknya dikubur di tanah. Jadi dia akan kembali ke jasa ternik ya. Dia akan diolah sama mikroorganisme yang ada di tanah. Tapi bagi kami pest control itu memakan waktu ya. Teman-teman sih biasanya dikumpulin pakai insenator dibakar biasanya. Dibakar. Ya begitu. Bang betternya ya harus dibuang ya dikubur sih kalau dari itu. Tapi ya bisa dikubur bisa dibakar. Tuh, kalau ditaruh di tempat sampah aja better diplastikin rapet gitu loh. Tapi memang nanti akan dibuang ke TPU ya. TPA yang besar itu ya. Nah, itu mungkin di situ yang nanti diurainya sama lalat biasanya. Muncul penyakit pasti nanti yang saat ada lalatnya. Nah, nanti terkait lagi nih ada lalat apa yang bisa itu. Waduh, panjang lagi gue. Gitu, Put. Kalau untuk pihak kayak ibu rumah tangga gitu kan, dibakar nih. Berarti kan dia dibakarnya manual tuh, biasanya di tempat sampah dia sendiri dia bakar misalkan. Nah itu asap atau segala macam hasil dari pembakaran itu juga nggak akan mempengaruhi ke kita. Maksudnya Asapnya akan ada pengaruh nggak? Gitu. Kalau asapnya kan karbon dioksida, ya batuk-batuk. Kalau untuk racun kalau dari badan si tikusnya itu sendiri enggak ya? Badan tikus nanti akan diurai atau dimakan oleh belatung biasanya. Jadi belatung itu dari lalat. Nah panjang nih ntar ya. Nah, jadi gini, lalat akan datang, naruh belatung, makanin si belatung, ngurai si tikus. Nah itu nanti kayak gitu tuh ininya rantai makannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya di sampah didiamin juga nggak masalah, cuma memang dia akan nanti diurainya sama si lalat. Itu muncul penyakitnya nanti yang dari lalat. Jadi kita harus mengendalikan lalatnya. Nanti beda lagi nih, beda konsep lagi. Beda produknya lagi ya, Bau? Beda lagi. Karena setiap makhluk beda penanganannya soalnya. Bau, kalau yang masih hidup itu, Bau. Ya. Kalau yang masih hidup itu misalnya tangkap lem. Biasanya nih nenek gue suka siram pakai air panas biar dia mati. Jangan. Nah, itu gimana, Bau?
Nyiksa, lu mending langsung pukul palanya. Kalau lu siram air panas lu nyiksa namanya itu. Tapi emang namanya tikus mah emang wajib dibunuh ya. Bener gak sih? Langsung lu pukul aja palanya, itu mati kok. Jadi jangan disiram, jangan disiksa, mending langsung kalau udah ketangkap lem, kita buang, kita rapetin lemnya, kita buang ke sampah biar nanti diurai sama lalat. Ya, jadi itu udah tugasnya mikroorganisme yang ada di tempat sampah, lalat dan beserta organisme lainnya. Atau enggak lu pukul langsung palanya sampai dia keluar darah di mulutnya, itu dia udah mati. Nah, itu bisa langsung lu buang ke sampah. Nanti itu jadi rantai makanannya sih lalat. Itu sih secara biologisnya ya. Gitu. Better dikubur. Cuma kalau emang nggak bisa, ya memang dikesampahin biar nanti itu tugasnya si lalat. Emang rantai makan seperti itu. Itu sih. Thank you. Sama-sama. Mana ada lagi ya? Guna. Apa ini? Guna. Barang trap dan racun tikus tadi udah. Linknya ntar lah gue japri. Trapnya ya trap itu pakai lem apa? Yang tikus apa? Lem bagus ya? Apa sih itu? Cap gajah. Ya, trap Lem gajah tuh bisa gajah. kok. Lem gajah tuh bisa. Tapi lem gajah itu kalau bisa ditambahin lagi karena lemnya sekarang udah tipis. Ya mungkin efisiensi ya dari pabriknya itu. Orang pabriknya sih ngomong-ngomong gue begitu, efisiensi Pak, oke. Ya better ditambahin glue cup lagi. Tambahin yang dari apa tuh ya, tambahan glue cupnya lagi. Ya lebih tebel. Itu. Kalau racun tikus tadi yang gua saranin yang bahan aktifnya brodivakum atau bromadiolon. Sebut mereknya ya itu paling klerat, terus kontrak atau petrokum itu masih oke. Seperti itu. Ada lagi? Ini ada lagi nih Bang, Uti Jurni sama lanjut Putri Jen Agusta. Apa nih? Banyak ya. Mau lu deh. Gue yang baca dulu apa dari mana nih? Tahu dari atas dulu ya, geng. Tadi Sufani yang naruh kabel baru Ada ya. Sakti juga tuh, Sakti bilang. Berarti semua organisme hidup yang dianggap mengganggu tadi ini kan kehadirannya. Enggak, itu bercanda ya, Sakti ya. Ya, kalau istilahnya benar Sak itu. Kalau istilah benar ya. Itu benar, istilahnya benar. Dora yang merah ampuh nggak ya? Dora itu kurang sih Kai. Takutnya apa? Kalau gue better yang nyaranin yang ada safety data sheet-nya. Dora gue rasa belum lengkap ya SDS-nya. Itu lebih aman. Jadi kalau misalnya kita keracunan ada bisa baca tata cara menangani si keracunannya. Itu SDS namanya, safety data sheet. Kalau Dora gue nggak tahu deh, udah ada belum ya. Tapi kurang deh kayaknya. Nah kalau kemakan kucing nggak aman kayak mati kucingnya. Karena dia ada lethal dose-nya tadi. Gue bilang makanya teman-teman kalau beli racun apapun itu racunnya, lu harus tahu baca label. Yang pertama label, terus lu di situ harus baca ada lethal dose-nya. LD-nya berapa? 50 gram, ada yang 20 gram. Nah, terus dia racun apa? Racun saraf, racun perut. Kalau tikus biasa racun perut. Jadi dia matinya setelah dikunyah dan minum air. Jadi kebanyakan tikus yang makan racun itu matinya tuh deket-deket selokan, deket-deket air lah gitu. Jadi setelah makan nggak lama, mungkin setelah makan itu 2-3 hari baru dia mati. Itu efek ininya racunnya. Gitu. Mati kayak kalau kena kucing. Apa tuh? Ya, 3 di Jurni siapa nih? Ya makasih. Ya. Makasih. Apa nih mulai pakai teknologi juga yang apa nih? Buat udah mulai pakai teknologi aja ya ke depan. Iya. Kerobok motor. Betul. Di Rentokan juga udah pakai sekarang namanya itu Red Radiance. Jadi pakai sinyal, teman-teman. Gue promosi nih. Jadi teknologinya yang pertama pakai mechanical trap yang langsung ada sinyalnya. Jadi kita sebagai penyedia jasa itu si tikus itu jangan sampai ketahuan sama si customer, jadi kita dulu yang mengetahuinya. Jadi ada pakai sinyal, jadi pakai umpan, jadi tikusnya datang langsung ngejetrek si tikusnya dikena perangkap, nanti dia ngirim sinyal ke kita langsung datang ke situ. Jadi tanpa sepengetahuan si customer. Itu yang pertama.
teknologinya. Yang kedua pakai gas CO2. Tadi mungkin ada di gambar ya, yang paling kanan bawah kiri, kanan bawah itu ada dia trapnya itu tabung, terus di dalamnya itu dikasih CO2, jadi ada gas CO2-nya. Nah, sama. Jadi kalau pas dia masuk langsung nutup trapnya pakai sensor juga, langsung nutup, langsung dihembusin CO2, sih matinya lebih cepat, tapi harganya mahal. Tuh, terus yang ketiga, kalau pembasmi tikus itu robot pemantau itu biasanya pakai ini CCTV kalau itu mah. Nah, itu biasanya CCTV itu ada biasanya modif trap sama CCTV untuk pemantauan. Itu sih benar-benar ada namanya Auslon. Benar banget. Siapa sih Tijurni nih? Tunggul. Oh, Tunggul. Teman sekelas loh. Mana gua tahu namanya Tijurni sekarang ganti. Iya, dia di bawah baru kasih keterangan. iya. Ini ada Jen juga tanya nih, Bau. Silakan Putri Agusta dijawab, Bau. Jen, Kak Babo Idih. Ada kan cara itu sampai di got kalau ngasih racun Mbak kayak apa tuh? Sampai kapan itu ngasihnya nggak bisa habiskan. Nah, betul. Di got itu teman-teman, karena got itu kan punya warga, nggak punya kita doang ya. Better akses yang ada di rumah teman-teman semua ditutup. Terus sampah sama sisa-sisa makanan itu ditutup ya. Jadi mengurangi pergerakan si tikus itu di area kita. Jadi biar ke areanya si orang-orang tetangga kita aja gitu. Kalau di area rumah ya, karena kita nggak bisa ngontrol sepanjang saluran air gitu. Gua aja ngontrol satu saluran air pabrik aja gua nggak bisa gitu, karena orangnya banyak gitu. Si karyawannya banyak dan banyak yang nggak kondusif gitu. Kita kasih caranya, kalau lu sebar racun itu bisa sebenarnya, Jen. Tapi lu harus ini dulu ngamatin dia punya berapa koloni di got lu. Jadi lu harus ukur tuh sepanjang RT lu, sepanjang gang lu, itu berapa koloni yang ada di situ, lu bisa nentuin berapa banyak nanti racun yang lu pakai. Itu gue lakuin di RPA di Cikupa. Jadi gue sebulan itu gue ngamatin, oh ternyata ada 4 koloni yang sudah 6 generasi. Jadi gue harus ngebom sekitar 4 kilo racun tuh bertebar. Alhamdulillah itu sebulan 2 bulan nggak ada. Tapi kan kita dari kanan kiri yang nggak pakai pest control, yang ya ke situ lagi. Nah itu lagi edukasi. Jadi itu ya sebenarnya nggak sia-sia ya, bukan sih, cuma ya akan kedepannya akan lebih effort aja sih. Itu Jen. Apa tuh? Itu share link racun top nanti ya, Japri di grup dah. Gua share. Rentok ya. Tadi ada tuh tikus gak KB, enggak Kai, dia nggak punya pikiran KB, dia taunya ngegas terus apa lagi tuh, apalagi bisa suntik 3 bulan enggak, boleh racun dulu malah Jadi dicomot. ini saksi nih, kalau yang di film Tom and Jerry itu termasuk jenis tikus yang mana, Bau? Terus Itu emang benar nggak sih tikus suka keju, mozzarella gitu, yang Semua. Semua makanan yang ya? kita makan. Betul. Semua makanan yang kita makan dia akan suka. Kalau yang di Tom and Jerry itu musculus atau tikus rumah. Mencit ya. Tikus rumah dia. Tadi ya. Dia nggak bisa manjat-manjat ya. Sekarang kita udah pusing mikirin tikus, dulu pusingnya cuma soal matematika aja dari Bu Marlina. Oke, lanjut lagi. Ada lagi pertanyaan, lagi Ogeng scroll ke bawah. Wah, ini sampai jam 11 juga dijabanin katanya, Bau demi tikus. Isu-isu dari rumah asik. Isu-isu nih, Ipul, namanya si bakso cilok daging. Sampai sekarang pun ada sebenarnya, Pul, sampai sekarang ya. Itu masih ada yang licik tuh yang pakai daging tikus. Tapi gue nggak enak ya ngejelasinnya kalau secara biologi ya. Mending nggak usah deh, gitu ya. Bahaya. Kalau secara biologi daging tikus itu sebenarnya teman-teman kadar proteinnya juga bagus, terus karbonya juga dapet. Ya, ini biologi dulu ya. Terus tapi balik lagi dia makannya di got, terus dia kehidupannya jorok, itu pasti ada patogen atau dia membawa penyakit. Jadi better ya jangan makan daging tikus lah.
Ya, di Thailand tapi ada peternakan ya, teman-teman. Kalau bisa, kalau mau buat buka YouTube-nya ada tuh ternak rodent itu ada di Thailand. Nah, itu makanya dijaga, dia kehidupannya bagus kayak ayam gitu. Nah, itu masih better dimakan karena secara biologis dagingnya itu protein. Ya, gitu. Tapi mau masuk lu. Nih orangnya. Ada yang mau Halo nimbrung. Rosma. Gantian nih. Ada lagi ya? Pertanyaan dari Ikhwan Muharram nih. Mana? Kalau mengkudu, ke bawah lagi bau. Kalau mengkudu untuk usir tikus, Ini siapa apa nih lebih ada? efektif? Bentar, Alipah apa nih? Tikus sama sabun kayak lagu? Enggak. Jadi Tidak. jelasin Ya, ya, Bau ya. ya, dia gnawing, dia ngasah giginya. Gitu. Kalau makan sabun enggak. Lagi tadi apa? Ikhwan. Bau mengkudu ya. Mengkudu bisa, cuma nggak lama. Dia karena organik ya, teman-teman. Nggak kimia. Kalau organik biasanya cepat nguap, cepat terserap oleh udara. Jadi nggak terlalu lama, dia efektifnya nggak terlalu efektif kenanya. Kalau dibandingkan sama ultrasonik, better ultrasonik. Frekuensinya berapa, lu bisa cek. Jadi triknya itu kalau mau lama ya perlahan per 2 bar kalau nggak salah ya, waktu itu yang gue coba itu ada 7 level, itu per 2 level gue cobain, tapi memang nggak panjang, nggak lama, nggak akan lama dia, cuma makanya tadi gue bilang paling 3 bulan itu bolak baliknya, hampir sama kayak ultrasoniknya burung juga kayak gitu juga. Biasa ultrasonik itu gue pakai kalau ada tikus yang terperangkap di suatu area, jadi kita nggak nemu tikus di mana nih, ya udah kita pasang trap, kasih umpan, kita pakein ultrasonik. Nah, itu bakal dia akan keganggu, dia akan nyari tempat pusing, makan, dia akan masuk ke trap. Biasanya kayak gitu tuh mainnya. Itu Wan. Kalau lu samain sama ultrasonik ya. Gua harus lihat juga setiap ultrasonik ada beda-beda ya, teman-teman. Itu soal harganya juga beda-beda. Jadi nanti frekuensinya itu gede kecilnya itu ada berapa hertznya itu gua lupa. Itu mungkin bisa disetting, bisa mainin di situ. Cuma memang nggak lama, mereka nggak akan lama gitu loh. Akan repelannya menahannya nggak akan lama, akan adaptatif lagi nanti. Begitu. Itu di belakang kita listrik kayak ya, kita listrik gue full. Apalagi nih, habis. Ada lagi nggak semprotan pengusir tikus? Sally ya, Sally ini 3C ya? Iya. Oh. Iya. Pengusir semprotan ya. Itu semprotan itu efeknya repellent. Repellent itu adalah penahan aja delay doang. Ya, jadi semprotan tikus itu cuma delay doang. Ngaruhnya berapa lama? Gue belum nyoba karena nggak ada SDC. Gue nggak terlalu nggak terlalu nyaranin sih itu. Oke, gitu sih paling sel. Tijurni Tunggul, oh ya oke Tunggul, siap Tunggul. Itu kan pada nanya tuh Tijurni siapa. Cara ngitung koloni tikus keren. Cara ngitung koloni tikus. Oke, bentar gue ingat-ingat dulu ya Jen. Tuh pertanyaan lu keren juga nih. Yaitu kalau kelihatan sama kita itu di radius tadi berapa? 30 sampai 50-an ya. Nah, cara ngitungnya ya pakai sampling aja. Jadi nanti lu pakai trap, lu pakai umpan. Nah, yang ketangkep itu lu lihat balik lagi. Lu lihat dia bapaknya apa ibunya, punya puting atau enggak. Nah, kalau udah ketangkep tuh semua, misalnya di situ dalam mungkin rentan seminggu lah, lu gacor bikin trap, bikin ini, lu nanti bisa kelihatan tuh koloninya ada berapa. Biasanya kalau udah ada bapak sama ibunya ketangkep, nah itu nggak lama tuh. Paling sekitar 1 sampai 3 koloni aja yang ada di situ. Karena dia nggak akan mencampuri koloni lain. Jadi satu koloni tikus itu nggak akan ngerecokin koloni yang lain gitu. Jadi tetap akan survive ke tempat yang lain lagi. Makanya tadi ada semir yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan, kelenjar minyak yang ditinggalkan sama si tikus. Jadi itu menandakan koloninya dia. Jadi koloni lain,
ini bukan koloni gue nih, dia akan minggir. Biasanya kayak gitu. Jadi lu siapin trap, lu lihat yang ketangkep bapak apa ibunya, nah itu akan kelihatan nanti. Lu pajang sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu cuma dapat bapak sama ibunya doang, berarti cuma 1 koloni. Tuh. Hebat lu. Hitung-hitungan lu. Itu Jen dari gue. Nah, kalau mau feedback lanjut aja ya. Terus apa lagi nih? Pernah neliti usir tikus pakai buah Bintaro nggak, bro? Gue tahu lagi Guru nih. kimia nih, Bau. Gue tahu lagi nih buah Bintaro nih. Ya bisa. Tapi gue tadi yang udah gue bahas siapa ya tadi pertanyaannya siapa? Celia apa Putri ya terkait buah tadi yang mengkudu. Iwan ya. Iwan. Ya, jadi kalau yang namanya organik atau alami itu nggak tahan lama. Ya, dia cuma ngusir 1 kali 2 kali, tapi dia akan adaptatif lagi. Itu ngusir doang, tapi dia akan gimana caranya adaptatif balik lagi ke situ. Kalau kita pelurunya cuma buah itu doang 1, ya dia akan balik lagi. Itu sih logikanya. Itu apa Neng ya? Silakan Neng kalau mau feedback langsung aja. Langsung Japri. Cipto apa nih biasa aja. Ini kunjungan gila lu Cip. Lu nanyain yang di Mayora maksud lu Cip. Ini masalah perusahaan nih. Jadi yang normal Cip, kalau yang itu kan ini biasanya 2 kali dalam sekali dalam 2 minggu, 14 hari sekali Cip. Tapi biasanya ada juga yang standby, yang setiap hari muter ada. Tapi biasanya kalau pest control itu 2 minggu sekali. Normalnya. Karena tujuannya kan memotong siklus si tikus yang tadi 21 hari. Tuh kenapa kita kasih kunjungan 14 hari sekali. Seperti itu Cipto. Rosma in frame nih lo. Rosma. Cicak hama nggak boh? Cicak hama Kai kalau ngerugiin Cai. Tadi kan udah gue bilang. Cicak hama. Jadi kalau kontaminasi produk kayak di kemarin di susu di Indomilk itu ada cicak jatuh sampai ke mixingnya. Jadi mixing box apa tuh namanya tangki mixingnya tuh kejatuhan cicak Kai. Itu 1 batch sekitar 4M itu rugi itu pabrik. Gara-gara 1 cicak jatuh dari atas ke bawah dia ngerambat masuk ke dalam tangki mixing si susu. Itu 4 batch ekspor 4,5 M itu gagal, dia rugi lu perusahaan itu. Itu kita yang ngurusin kemarin. Gitu Kai. Apalagi nih? Tahunya 1 dia kalau nih. Jem. Ya tadi. Gimana ya? Gue bukan tikus. Gue nggak bisa ini. Tadi lu sampai bilang juga mana bapaknya mana ibunya. Kita nentuin bapak sama ibu tikus aja nggak tahu, Bau. Bapaknya itu yang nggak punya puting, yang ada bijinya itu bapaknya. Kalau yang ibunya yang punya puting. Jadi harus dibalik gitu, Bau. Iya, Kita betul. balik. Bener. Oh, ya ampun. Apa? Mantunya. Itu gitu emang gitu. Jadi kalau Wah. mau ya karena detail ya kalau tikus kan customer banyak yang nanya kayak gitu. Sama nih juga pertanyaan customer gimana lu nentuin gini ya gitu. Kita tangkep, kita timeline Pak ya 2 minggu. Kita tangkep koloninya seperti ini, seperti berapa banyak ya udah selama 2 minggu sampai 1 bulan itu kita pasang barier, kita kasih areal luasannya yang diteliti, lalu tikus yang ketangkep. Nah, lihat dia jantan atau betina. Nanti ditunggu sampai sebulan 2 minggu ke depannya. Kalau nggak ada lagi aktivitas si tikusnya, nggak ada gigitan, nggak ada tangkapan, nah berarti cuma 1 koloni. Kalau dalam 2 minggu atau dalam seminggu dapat lagi bapak atau ibunya lagi, berarti ada 2 koloni. Gitu caranya. Itu Jen, gokil lo ya. Apalagi, Bang itu ada manfaatnya buat manusia. Proses manfaatnya belum ada ya. Sejauh ini manfaatnya adalah buat ini proses rantai makanan. Jadi tikus ini rantai makanannya ular ya. Jadi kalau tikusnya banyak berarti ularnya nggak ada. Tapi kalau mau tikusnya habis lu bisa masang ular sama
Vito alba atau apa tuh burung hantu. Itu pengendali alami. Lebih ngeri lagi ya, lebih ngeri lagi. Ya. Di rumah ada ular sama burung hantu. Biasanya itu di sawit, gue dulu di sawit begitu. Jadi gue lepasin kobra satu pasang sama satu Vito alba itu untuk luasan 100 hektar. Nah itu efektif, alhamdulillah tuh untuk tikusnya. Nah, ularnya tapi berkembang biak ularnya. Kita lepasin lagi untuk ngandalin ular, kita lepasin biawak. Dan ini memancing pertanyaan lain nih. Ya. Apa bener Bau, kalau di dekat rumah banyak tikus tandanya ada ular juga? Nah kan, Kalau banyak tikus, mancing-mancing. kalau banyak tikus belum tentu ada ular. Biasanya kalau tikusnya sedikit, ya ada dua. Kalau tikusnya dikit, itu berarti lingkungannya bersih. Terus nggak ada saluran yang berhubungan sama saluran umum, area umum gitu. Jauh dari pasar, lalu di klaster manapun, itu biasanya tikusnya dikit. Gitu. Tapi kalau lu di pabrik, di area sawah, tikusnya dikit, nggak pernah lihat tikus, hati-hati, kobranya banyak tuh biasanya. Gitu. Tapi kalau sering lihat biawak, ya kobra nggak kelihatan, berarti kobranya dimakan biawak. Biawaknya yang berkembang biak tuh biasanya biawaknya gede-gede tuh. Nah berarti itu pada makanin ular. Karena ular makan tikus itu hibernasinya seminggu. Sekali makan udah seminggu dia slow si ular tuh. Itu panjang nih ntar nih karena itu adalah rantai makanan itu dia gitu Moses. Tikus manfaatnya buat rantai makanan, mengurangi populasi tikus di area kita. Pertanyaan Rakai juga udah ini ya terjawab ya, dan nambahin info juga terkait biawak tadi. Terus tadi Zara juga bertanya nih, kalau ular yang hijau kecil suka di atas pohon makan tikus juga nggak mau masuk nggak sih tikus ke dalam mulutnya ular yang hijau itu? Yang ular hijau di pohon itu jenisnya biasanya buat makan serangga sama anakan burung. Nah, dia ada dua tuh. Dia itu yang makan tikus itu yang rahangnya mungkin yang dewasa ya. Kalau yang kecil-kecil tuh biasanya dia makannya serangga ya. Serangga sama hewan kecil malam lah. Gitu. Tapi jangan sampai lu nemuin ular di pohon yang ekornya merah. Nah, itu bisanya tinggi, teman-teman. Ular cabe. Nah, biasanya di gunung mana itu kemarin tuh ada yang dapat juga. Nah, itu lo bisa ngejauh deh kalau ada ular hijau di atas dan buntutnya merah. Nah, itu bisanya tinggi. Tapi ular hijau juga bisanya sedang. Dia ular yang di pohon itu bisanya sedang. Tapi kalau untuk makan tikus sejauh ini makan yang kecil, yang anakan biasanya. Anakannya. Tapi kalau yang dewasanya mereka nggak bisa. Udah kalah cepat larinya. Gitu. Itu mungkin mana lagi? Oke, untuk pertanyaan di kolom chat udah habis nih, Bang. Udah ya, Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Ini Rosma mau masuk nggak? Halo Rosma. Berapa orang yang udah japri babau, Mak? Oh, pakai ini kan gitu. Oh iya, nih buka ya. Enggak lah, jangan. Oke, gimana nih teman-teman? Ada lagi? Tuh, udah. Nih orangnya nih. Tuh. Oh iya, nggak usah juga. Pada senang banget bahas tikus ya. Di duduk situ tuh. Bau ada pertanyaan dari Ya, sekolah lanjut. saya. Kalau burung hantu habis makan tikus ada waktu. Gimana? Kalau burung hantu habis makan tikus ada hibernasinya dulu nggak tuh kayak ular? Oh, burung hantu kalau nggak salah 4 hari ya. Kalau nggak salah waktu itu gue ya. Sekitar 4 hari. Beli burung hantu yang beli. Tapi dia burung hantu tuh di area yang terbuka, Peh. Jadi kalau di area perumahan dia stres malah. Oh ya bisa ntar gue lepas di belakang. Ya ambil orang dijual. Ya, Bu Dokter, silakan. Hanya Rosmaya. Maaf ya nanya lagi, Bau. Dari 7 tahun lo berpengalaman di Rentokil, hama paling banyak di rumah itu sebenarnya apa? Semut. Semut Ya. doang. Oh, semut doang ya? Kecoa enggak gitu? Kecoa kalau lo hama kecoa di rumah lo berarti indikator rumah lo jorok. Berarti si semut sama kecoa. Jadi sebenarnya tikus itu nggak banyak banget di rumah ya?
Iya, balik lagi kalau rumah lu kotor, rumah lu jorok, Mm. mereka akan datang. Kalau Oh. semut itu memang binatang yang sulit dilacak ya kondisinya, karena mereka survive-nya di celah-celah kecil nggak kelihatan kasat mata lah kinanya. Nah itu yang paling jadi logis tuh itu. Kalau ada kecoa sama tikusnya banyak, ya berarti rumah lo bisa dibilang kurang hygiene. Oh iya. Berarti besok-besok boleh bikin sesi 2 Niko Hari Prasetyo dengan semut ya. Panjang 2025 deh materi lo, Bau. Isi 2025 Makanya isinya Niko ya. betul, semuanya. betul Lisa. Karena yang paling banyak semut, Bau. Jadi sebenarnya dia kurang menjawab karena yang banyak di rumah semut, kenapa lu bahasnya tikus gitu, harusnya semut. Jadi ditunggu sesi Niko berikutnya. Nanti posternya ada seri semutnya. Ini kan seri tikus nih, ini. Nanti Iya ada benar. seri semut, Seri semut, seri seri rayap, kecoa, seri rayap kecoa dan bener Gen. lain-lain. Oke. Mengkhawatirkan kusen-kusen itu udah mulai pada Tikus. kan takut ambrol kalau ada kayu kusen-kusen kayu dirayapin tuh. Gimana, Fani? Putus-putus? Sesi rayap juga ditunggu. Kusen-kusen beberapa udah ada yang ada rayapnya tuh. Iya. Udah ada beberapa teman-teman yang japri gue ini. Dari kemarin ngasain rayap. Ya nggak apa-apa, gue tergantung panitia aja. Ya, nanti bulan depan kita sama Aldiva Armando dulu ya. Jadi nanti setelah itu kita rolling-rolling, nanti baru ke Babau lagi. Nah ini pertanyaan mungkin terakhir ya Bau ya di kolom chat dari Dewanti. Bau, kalau naro racun sama trap itu tuh baiknya ditaruh di mana gitu? Kalau trap racun better ditaruh di tempat yang tertutup pertama, yang nggak kelihatan sama anak-anak sama kucing. Mungkin di pojok-pojok, terus better itu diplastikin sama digantung. Nah mereka itu si tikus itu memang biasanya kan ngendus ya. Kalau si racunnya itu kan biasanya memang yang ada kacang-kacangnya itu attract banget. Nah, itu biasanya cepet digerogotin, bisa dimakan. Tuh kalau trap yang lem better di tembok melipir karena dia nyesuaiin sama habitnya. Dia sukanya melipir tembok-tembok. Begitu. Dapat terus tuh. Sama dikasih trapnya yang umpannya yang bagus. Lo kalau udah punya lem tapi umpannya salah, sama aja bohong. Nah, mereka sukanya tuh yang kacang-kacangan, daging-dagingan. Usus tuh cepet tuh, usus hati cepet tuh. Gimana nih Bau? Masih ada pertanyaan lagi dari Syarifani. Umpan bagus itu contohnya apa Bau? Ini agak nge-lag ya atau bagaimana? Zat, aman? Iya ya, nge-freeze ya. Aman di sini sih. Iya, berarti dari Kayaknya dari babaunya. Nikonya deh. Atau jangan-jangan kabel jaringannya kegigit tikus. Iya. Oke, teman-teman semua kita tunggu dulu ya. Boleh mulai juga buka kamera. Setelah ini kita akan foto bersama. Wah, tuh Guna udah beresin rambut aja nih, udah pakai baju kuning kecintaannya Guna. Halo Babau. Aman, Bau? Bau? Peh, rapi amat, Peh. Ternyata yang narasumbernya kepental. Tunggu, kita tunggu Babau gabung lagi nih. Oke, ya teman-teman boleh dibuka kameranya. Kalau yang lagi nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Nge-vape mulu lu, Gun. Iya, biar otak encer. Aduh, iya lupa pakai kerudung. Pak Ustadz kemana nih Pak Ustadz? Nongol-nongol Pak Ustadz. Bisa dipancing aja. Nah, ada Au, ada Cipto, Laila, Seli. Seli ini sering ini ya kita ya naik angkot bareng terus. Itu Ricky saya itu. Jen mana Jen? Iya. Dulu pengantin aku Jen. Iya, Jen. Mana nih? Jen baru lahiran, teman-teman. Babau mana ya? Tunggu, kita tunggu Babau masuk dulu nih. Udah masuk lagi belum, Zar? Babaunya? Sel, babynya berapa bulan, Sel? Belum masuk.
Belum. Coba kita japri ya. Udah gabung lagi. Bau buka kamera, Bau, kita foto bareng dulu. Ya ampun. Itu siapa? Lucu banget dengan semua kesibukannya teman-teman. Makasih banyak untuk malam ini sudah bergabung. Babang sudah hadir? Bau. Kok ngantuk amat kok? Tunggu ya, babangnya belum muncul nih. Tiba-tiba dia hilang. Puas nggak? Oke. Mau kemana? Oh, keputus ya? Aduh. Iya, keputus. Oke. Foto bareng dulu, Bau. Terus nanti kalau ada info-info tambahan boleh langsung ditambahin aja, Bau. Kita foto bareng dulu teman-teman ya. Silakan buka kameranya dulu. Beri senyuman terbaiknya. Zara sama Oge siap-siap screenshot ya. 1, Oke, ini 2. yang pertama ya. Tunggu, ada 4 slide, satu lagi. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Tunggu, ada 2 lagi. 1, 2, 3. Ya, satu lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke. Dia naikin lagi biar nggak botaknya doang sel yang kelihatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Babau dong. Jen. Babau, makasih banyak sama Rosma. Malam ini kita dapat ilmu Sama-sama. bermanfaat banget terkait tikus-tikusan. Ternyata curut sama tikus beda dan ternyata banyak banget jenisnya dan banyak banget juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya, Bau ya, supaya tikusnya nggak datang lagi nih. Dari Babau atau teman-teman ada tambahan? Silakan.